Rukun Islam yang wajib tapi hanya bagi yang mampu. Banyak orang terkurung dengan kalimat bagi yang mampu. Jadi mereka selalu berpikir, oh saya belum mampu. Jadi tidak usah berpikir masalah zakat dan haji. Dan ini keliru. Sebagian ulama mengatakan justru ini tanda kutip cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak hamba itu meniatkan dan berusaha untuk zakat? Kalau dia hari ini seorang yang mustahik menerima zakat, maka dia berpindah ke muzaki yang mengeluarkan zakat itu. Begitu juga dengan haji, kalau selama ini dia cuma menyaksikan jemaah haji jalan di depan mata dia, tetangganya, orang dari kota atau kampungnya, maka sekarang dia berpikir dianya yang berangkat. Kalaupun dia sudah berangkat, dia akan kembangkan bagaimana memberangkatkan orang lain, sehingga memang panen pahala dalam masalah ini. Jadi kalimat bagi yang mampu, ini berarti bukan sesuatu yang tanda kutip diambil ya atau digunakan sebagai tanda kelemahan kita. Oh saya tidak mampu ya sudah. Gitu. Enggak. Justru ini adalah sebuah tanda kutip tantangan apakah hamba ini mau melakukannya. Karena cukup banyak praktek lapangan pada saat seseorang itu berniat, bertekad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kau bertekad maka tawakallah kepada Allah. Artinya dia coba berusaha, maka Allah akan penuhi. Berapa banyak orang yang tadinya mau niat zakat, akhirnya Allah berikan dia usaha kecil-kecilan sampai hanya dia bisa mengeluarkan zakat dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang tadinya tidak punya uang, mulai menabung untuk haji, begitu ada kerabatnya, temannya, atau seseorang yang Masya Allah baik, dermawan, mendengar dia sudah punya tabungan, maka ditambahkan misalnya, sehingga dia bisa haji. Jadi terlaksana itu. Paling tidak, kalau ada seseorang memang dia udah niat untuk zakat dan haji, sementara dia belum bisa melakukannya, maka innamal a'malu binniyat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua sesuai dengan niatnya. Kalau dia sudah niat mau zakat, dia niat mau haji, kemudian dia meninggal sebelum itu, maka dia sudah mendapatkan pahalanya. Dia sudah mendapatkan pahalanya. Sebagaimana hadis yang sering kita ucapkan dari awal bahasan kita, kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamilah. Kalau dia niat, atau kalau seseorang hamba niat mengerjakan satu perbuatan baik, baru niat sholat malam, baru niat sholat duha, baru niat puasa sunnah, baru niat sedekah, baru niat haji, zakat, dan seterusnya, maka dicatatkan baginya pahala lengkap. Kalaupun dia belum kerjakan. Misal dia kebablasan tidur sampai pagi, dia tidak sempat sholat tahajud di malam, tapi sudah niat sebelum tidur, dapat. Fa'in amilaha, kutiba lahu asyru adha'afiha, ila sabami adha'ufin. Kalau dia kerjakan kebaikan yang dia niatkan tadi, maka akan dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasannya. Jadi jangan luput masalah ini. Sebagian salaf mengatakan, aku berharap memiliki niat di semua amal saleh walaupun aku belum sempat melakukannya. Jadi jangan kita justru mengharamkan diri kita dari pahala hanya mengatakan, oh saya tidak mampu, saya tidak akan bisa. Enggak. Kalau Allah berikan kita kesempatan, peluang, saya akan lakukan. Dengan bertekad seperti itu, Allah akan berikan pahala tentunya.